Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang diberkati, kita bersyukur hari ini kita dapat menghadiri undangan Allah melaksanakan salat Jumat bersama-sama diiringi dengan derai hujan. Dan kita bermohon kepada Allah semoga hujan ini mendatangkan rizki, mendatangkan manfaat bagi kita semua. Allahumma shayyiban nafi'a. Hadirin, Allah berfirman dalam Al-Quran, wal ardu madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan bumi kami hamparkan dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, serta kami tumbuhkan di dalamnya segala sesuatu dalam keseimbangan yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dengan karakteristik yang luar biasa di antara seluruh ciptaannya yang tak terhitung jumlahnya, menjadikannya habitat bagi makhluk yang paling istimewa, yaitu manusia. Bumi adalah salah satu planet dalam tata surya yang merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Bumi memiliki bentuk hampir bulat dengan sedikit pepatan di kutub akibat gerak rotasinya dengan jari-jari rata-rata 6.371 km. Bumi berada dalam zona layak huni atau habitable zone di tata surya, yaitu pada jarak yang memungkinkan keberadaan air dalam bentuk cair yang menjadi salah satu elemen kunci bagi kehidupan. Jika jarak bumi terhadap matahari lebih dekat, suhu akan meningkat drastis, menyebabkan penguapan air dalam jumlah besar dan menciptakan lingkungan yang kering serta tidak mendukung kehidupan. Sebaliknya, jika jarak bumi bergeser lebih jauh sedikit saja dari matahari, suhu akan turun secara signifikan, menyebabkan pembekuan air dan menjadikan lingkungan tidak layak huni bagi sebagian besar organisme. Keseimbangan ini adalah bukti keagungan dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Bumi dirancang sebagai planet yang memiliki keindahan alami dengan fitur unik dan tatanan yang sangat cerdas, mencerminkan keagungan ilmu dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum kehadiran manusia, Allah telah menetapkan kondisi fisik dan biologis yang diperlukan bagi keberlangsungan dan perkembangan kehidupan manusia. Kemungkinan besar karakteristik istimewa ini tidak ditemukan dalam triliunan planet lain di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan atmosfer dengan profil densitas yang optimal, menjaga keseimbangan antara komponen-komponen gas yang mendukung pernapasan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dia juga menciptakan sistem hidrologi yang kompleks, mencakup lautan, sungai, danau, hujan, serta sumber daya air lainnya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Permukaan bumi dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas manusia, termasuk pertanian, konstruksi, transportasi, dan lainnya. Allah juga menciptakan pegunungan yang terbentuk akibat dinamika tektonik dan berperan dalam proses geologis seperti pengaturan keseimbangan kerak bumi,
pengaruh terhadap iklim, serta penyimpanan air melalui sistem hidrogeologi. Di bawah permukaan bumi, Allah telah menyimpan sumber daya mineral yang melimpah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dia juga mengatur siklus hidrologi dengan presipitasi yang mendukung sistem pertanian. Kesuburan tanah yang dianugerahkannya memungkinkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan sumber daya hayati lainnya yang penting bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Allah menciptakan matahari sebagai sumber cahaya dan energi utama bagi ekosistem bumi, memastikan kesinambungan kehidupan di biosfer. Dia juga menetapkan sistem rotasi bumi yang terkait dengan siklus siang dan malam yang bergantian, memberikan keseimbangan antara aktivitas produktif manusia pada siang hari dan waktu istirahat yang diperlukan pada malam hari. Manusia telah diturunkan ke planet yang indah dan kaya sumber daya ini untuk menikmati semua fasilitas dan kenyamanan yang tersedia. Selain itu, dengan perintahnya, Allah telah menjadikan semua ciptaannya tunduk kepada umat manusia. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana seluruh alam semesta, langit dan bumi dibuat untuk melayani dan memfasilitasi manusia. Dalam salah satu ayatnya, Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَّاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Dan Dia telah menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, serta bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maka dari itu, setiap ciptaan di alam semesta telah tunduk kepada manusia, dan sebagai balasannya manusia diberi tanggung jawab untuk menegakkan hukum Allah dan menyembah Allah semata di muka bumi. Sekali lagi Dia mengingatkan manusia dalam Al-Quran, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang menjadikan bumi sebagai tempat peristirahatan bagimu dan langit sebagai kanopi, dan yang menurunkan hujan dari awan kemudian mengeluarkan rizki bagimu dari buah-buahan. Oleh karena itu, janganlah kamu menjadikan sesekali-sekali tandingan bagi Allah selagi engkau mengetahui. Sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah satu-satunya yang berhak disembah oleh seluruh makhluknya, dan keberadaan seluruh alam semesta bergantung sepenuhnya kepadanya. Tidak ada entitas atau kekuatan lain yang boleh dijadikan tandingannya. Ibadah kepadanya bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan, tetapi juga sebagai ekspresi cinta, pengakuan, dan penegasan bahwa Dia adalah satu-satunya kekuatan tertinggi yang mengatur seluruh eksistensi. Ibadah kepada Allah bukan hanya berdasarkan tindakan karena penciptaannya yang penuh kasih di masa lalu, tetapi juga karena manusia dan seluruh makhluk terus-menerus bergantung kepadanya dalam setiap detik kehidupan, baik di masa kini maupun masa depan. Hadirin rahimakumullah, sungguh menakjubkan bahwa Allah telah menganugerahkan planet kita di antara miliaran hingga triliunan ciptaannya di alam semesta yang luas dengan karakteristik dan sumber daya yang unik. Hal ini mencerminkan kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuasaannya yang tiada banding. Tujuan dari penciptaan bumi yang begitu istimewa ini adalah agar manusia dapat hidup, berkembang, dan menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menggunakan akal dan daya nalar mereka guna merenungkan keagungan ciptaannya di langit dan di bumi. Dengan pemahaman ini, mereka akan semakin mengenali dan mengakui supremasinya. Setiap tindakan manusia di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hari pengadilan, di mana kecerdasan dan kehendak bebas yang diberikan kepada mereka akan diuji berdasarkan amal perbuatan mereka. Dia telah menciptakan manusia dengan potensi intelektual dan spiritual yang sangat tinggi. Allah mengetahui bahwa manusia yang memiliki akal yang sehat akan berupaya memahami segala sesuatu di alam semesta ini
merupakan manifestasi dari kehendaknya. Oleh karena itu, hanya kepadanya lah ibadah dan rasa syukur seharusnya dipanjatkan. Allah juga mengetahui bahwa manusia yang memiliki kesadaran tinggi akan berusaha melakukan amal saleh dan menegakkan hukum-hukumnya di bumi. Eksistensi manusia di dunia ini adalah bagian dari rencana ilahi yang menghendaki agar mereka menjadi khalifah yang bertanggung jawab serta menunjukkan rasa syukur dan ketundukannya kepadanya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Hadirin rahimakumullah, salah satu bentuk nyata pengabdian dan rasa syukur kepada Allah adalah dengan menjalankan ibadah saum atau puasa di bulan suci Ramadan. Saum tidak hanya berfungsi sebagai penyucian jiwa, tetapi juga sebagai latihan pengendalian diri dan peningkatan empati terhadap sesama, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Lebih dari itu, saum menjadi pengingat akan ketergantungan mutlak manusia kepada Allah, serta membantu mereka untuk mengarahkan kembali fokus spiritualnya. Melalui ibadah saum atau puasa, umat Islam meningkatkan ketakwaan atau kesadaran akan keberadaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang pada gilirannya memperkuat peran mereka sebagai penjaga keseimbangan dan keberlangsungan kehidupan di bumi. Saum menanamkan nilai-nilai penting seperti kesabaran, pengendalian diri, dan sikap rendah hati. Dengan demikian, individu menjadi lebih mampu menahan godaan materialisme berlebihan dan semakin menghargai setiap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain manfaat spiritual, saum juga memiliki dampak fisik dan psikologis yang positif. Ibadah ini membentuk gaya hidup yang lebih seimbang, menekankan pentingnya moderasi, kesadaran diri, serta keikhlasan dalam beribadah. Saum Ramadan pada akhirnya memperkuat hubungan antara manusia dengan penciptanya, sekaligus menegaskan kembali kewajiban mereka dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan di muka bumi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam penggalan ayat setelahnya, Allah juga berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ayat di atas menegaskan bahwa saum merupakan kewajiban yang bertujuan untuk membentuk ketakwaan, meningkatkan kesadaran spiritual, serta menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Saum berperan sebagai mekanisme penyucian jiwa dan disiplin diri yang sistematis yang pada akhirnya mengarahkan umat Islam menuju kehidupan yang lebih otentik, penuh keikhlasan, serta pengabdian yang berlandaskan kesyukuran yang mendalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berdoa agar Allah senantiasa membimbing kita pada jalannya, mensyukuri nikmat keberadaan kita di bumi ini dengan menjadi makhluk yang bertakwa, berdaya sebagai khalifah di muka bumi, dan dapat mengambil manfaat terbaik dari saum Ramadan sebagai sarana menjadi lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma thabbit imanana wa salimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman
اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحسن الخاتمة اللهم ارزقنا بالاستقامة إلى يوم القيامة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.